ko nahu usah detong ko saraf usah dibilang ilmu pekah mahia sekali. Umpamu suluh bentang dalam nagari, palito nyalo dalam kampung, cahayu bak matahari tarang alam kasamun. Selanjutnya hormati angku-angku nenek mama nanggadang basa batua naba pucuk sabana bule baure sabana tunggang di anjuang tinggi di ambagadang sandi adiko dalam kampung kapai sampai batanyo kapulang bagi babalito. Selanjutnya dihormati ibu-ibu bundo kanduang limpape rumah nanggadang ko awe katampe minta minum ko rita katampe minta makan. Selanjutnya dihormati para pemuda nan capek kaki ringan tangan, capek kaki dak panaruang, ringan tangan dak pamaca. Parik paga dalam kampung, pahlawan nonjak urang dalam negari. Selanjutnya dihormati para pemudi sunting negara. Kalau dalam Minangkabau disabui iramu Minangkabau. Awak rancak bulu minyak balik bala. Baku tiko mangkunya nampak, basamu mangkunya keluar. Dan inyo jinak-jinak tanggung kurang dari daman mancalia. Apabila ada perihal adat dalam suatu kampung, baru nampak nak gadis Minangkabau basamu babondong keluar. Apabila ada perihal keagamaan dalam suatu negari, baru nampak nak gadis Minangkabau baru dua sama-sama keluar. Takah tu dulu. Ini lagi takah tu juga. Pokoknya lain aja. Capek selesai urusan. Dihormati seluruhnya kita kaum muslimin wal muslimat, khusus kita dalam masjid, di dalam surau, ditahan di lantai, disikuk, diatur, dipagar di dinding, dari buku sampai kalakang, dari nang ketik sampai nang gadang, dari nang gadis sampai nang bujang, dari nang tumbuh gigi sampai nang alah tumbuh gigi, dari nama aku sampai nama si menyalang encik matonyo. Itu tuh aku hormati jasa doa. Tapi dahulu aku menyusun jadi 10. Mana ku akan kapalona 1 maacung kaluti na 2. Minta maaf kepada ibu bapa. Dalam aku menyampaikan beko de banyak ragu tibo, de ilmu lupo datang. Manusia basi baik kilat-kilatan. Lunak kecil aku kareh tibo de ibu bapa. Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain hilalang. Singkukkan pintu, kanakkan janjang. Bari ma'au ambo terlebih dahulu. Bari kita nabasa mulai kabar ma'awan ambo. Sebab pada itu, aku tidak jadi pandai. Alim bukan ulama, tidak pengalaman bintang-bintangan, tahu sekadar lima nyimak. Sekalai ambillah kasih lendang pembawa anak turun mati katurah kata palang. Jadai aku mengapalang, jo sarap jauh sekali, alemu tak kurang-kurang. Dek maini kata Nabi, baliku ani walau ayat, sampaikan kebaikan itu walaupun 1 ayat, sampaikan kebenaran walaupun 1 ayat kata Rasulullah. Jadi biasanya kita mengaji mulut Nabi ko sampai ke barat. Bisa dilihat sangat jam sudah. Lain apa Atau lama. Lain kalau ibu-ibu sampai jam 2 balik. Mudah kalau. Hari ini 9 baru. Kaya tekan aja lah bila sudah hanya lana. Jalan. Jadi ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau mengaji jombo santai-santai saja. Mana ka nyandara, dapat aja. Mana ka munjul, mana ka minum lah. Mana ka makua lah. Mana ka lalu, mana ka pulang, bekola. Kau pulang sama lah. Ya, jadi bahayu ke kajian lain.
Saya video jadi. Kamana nak kaji ya. Yalah ibu bapak jemaah yang dirahmati oleh Allah. Pertama kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sangat besar nikmat Allah kepada kita. Tidak dapat kita hitung dan kita nilai dengan diri kita. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Walaupun kita jadikan air laut di muka bumi menjadi tintanya, daun-daun di muka bumi menjadi bukunya, ranting-ranting di muka bumi menjadi penanya, untuk menuliskan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, niscaya tidak akan dapat terhitung. Karena kata Allah di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan dapat menghitungnya. Iya tuh. Coba kita hitung setek ya benar. Ya, koyo kecil Tuhan tu bisa. Wah, kau coba dia tak bisa. Ini kau ni main air je tu. 8 liter air awak minum dari ketik sampai kini. Dia dah bisa ya. Tetek tong. Enggak. Ini main air dia dah bisa main tong. Tu ni main lain. Maka dari itu Allah tidak tuntut bayaran. Yang Allah tuntut hanyalah syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kau ibadah syukur tu hidup. Alhamdulillah senang jadi itu. Kalau ibadah syukuri ayat Allah berikan kepada awak. Kalau boto awak, seandainya awak boto, alhamdulillah itu. Saudara awak pakai undang, awak lain boto, alhamdulillah. Mana bauda, alhamdulillah. Aduh kawan lah pakai sepeda, kan alhamdulillah. Jadi bagus syukur tu mencari ke bawah. Mana bauda, maya bersepeda, alhamdulillah. Aduh kawan awak berjalan kaki jo. Maya berjalan kaki, alhamdulillah. Aduh kawan awak tengkak-tengkak. Mana tengkak berjalan, alhamdulillah. Aduh kawan awak putih kaki yang kedua. Mana putih kaki, alhamdulillah. Aduh kawan awak mati. Jadi kunci syukur itu adalah mencari kabar, jangan mencari kata. Ya, jadi alhamdulillah. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fihir bin Malik bin Nazar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Di dalam kitab Sirah Nabawiyah silsilah Nabi Muhammad terpelihara sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Siapa yang mengamalkan membaca silsilah Nabi akan Allah beri anak-anak cucu-cucu yang soleh. Kira-kira lihat ibu ya tu. Ibu-ibu lain dapat. Kena dapat tanya ke guru awak. Wah baca tu pagi petang Allah beri kita anak-anak cucu-cucu yang soleh. Buya lawak baca, buya lawak amalan. Dak don nak wayang salih tu buya calih sadulah. Barang nak lon nak wak kawisua ada wak namanya. Piwi. Cucu piwi. Cucu wak esok akan ada yang menjadi anak yang soleh salah seorang. Kira cucu tidak lado, cucu kebarana ada wak semua itu. Piwi yang besok akan ada yang menjadi anak yang soleh.
Kiro di piwi ndak ada. Para nak lo piwi ko ala. Orkal katira lah. Yang penting keturunan itu ke bawahnya akan ada yang menjadi anak yang soleh, amaliyahnya hebat, makrifatnya hebat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya membaca keturunan Rasulullah. Apalagi kita membaca nama Nabi, bersalawat ke Nabi banyak-banyak. Jadi kalau bersalawat kita sama-sama dulu Pak. Yo yang muat kita mahiran. Waktu tujuan nama layan. Yo yang muat kita bersalawat sama-sama. Mana dapat tolong iriangan, mana tidak dapat ngari-ngari semuncuang kata-kata kahdapi itu modelnya tu. Yang dah boleh anno aja. Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadi wa alihi wa ashabihi ajma'ina Muhammadi wa alihi wa ashabihi ajma'ina Sayyidina Umar Utsman Ali Abu Bakar sahabat Nabi Siti Fatimah binti Rasuli Nabi Muhammad junjungan kami Siti Fatimah binti Rasuli Nabi Muhammad junjungan kami Ya Maulana ya Bibi nantikan kami di kemudian hari jikalau tidak engkau menanti beri syafaat ya Habibi jikalau tidak engkau menanti beri syafaat ya Habibi Rasul Rasul pada bisa mulai Rasul salawat tambuah tambuah ini orang pada membuat baju dibuat lengan panjang kok sana mencari minantu pilih minantu nalai sumbayang jika sana mencari minantu pilih minantu nalai sumbayang lain tanah bikin ibat tu sumbarang minantu yang banyak yang ditanyuan ma'akara joeli banyak kepengnya tentara atau polisi kalau gurunya PNS atau NOR kalau mengalihnya PJ katanya sumayang tak sumayang atau tanya-tanya gitu itu banyak gini batilah ketika lagi cucunya datang ke orang siang datang ke labai, datang ke Buya, datang ke Ampu, kadang-kadang tibu kawan CJ aku, ama cucu amak lalai cucu amak kan alelah calancar yo lai syukurlah ko yo syukur ko tapi sampai gini lu bahasanan anak lai ayah anak mah bahasanan do jadi hukum bahasanan hukum azan dibawa ku azan ke rumah sakit azan azan rumah sakit tanya ayah hebat nama ayah mazanan ayah nama mazan hukum kironya yang ditakwiin di ayah eko di dalam kelima azan itu ada kelima membawa sembahyang ayah
Bekonya gue anak ketek tuman ngecek di Tuhan beko. Ayalah sholat, aisyah. Angko kadang isu sumayang yo na yo. Ngecek nak ke ayah nyuruh mas sumayang ya, bayang kasih. Bolong ku mazanan. Waktu azan ke rumah sakit tu ngikut hati tu. Ya. Di surau azan tak ada peci Allah ya. Masa ki azan sekali azan 50.000. Jadi itu yang ditakdir ayah itu. Jadi mazanan anak tu Pak. Mazanan anak tu tanaman laya batin. Laya batin tanaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ay batin ko gadang misuna. Allah juga maha gadang. Kalau batin tu kepada anak je Pak jale. Dah ada kepada anak je Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Kama engkau doan pandangan engkau ko ibu miswa. Kalau gadang miswa di sini pandanglah wajah Tuhan. Jadi itulah ianya do batin. Jalan tu. Jadi pilih minantu duna rajin supaya atau buya-buya rancangan aja buku tuangku rancangan pun rajin sembahyang. Ya toh. Tuandaknya. Ini kan macam-macam je. Kadang malu nyepi minantu tuangku buya. Malu lebih oleh tuangku. Sebutnya sunah-sunah. Siya minantu kau sunnah, minantu dia dokter dekat. Para gajinya sebulan, gajinya sekian juta sebulan. Baru tuang nak kau maya sunnah. Tanya lo suni. Kau siya minantu kau suni, minantu awak ni caleg ini. Datang ke mencalek, alhamdulillah iman nang kini ke mencalek kalau lihat de yung mujuan atau maya sunni. Katanya le kalau kau siapa minantu kau nur, awak minantu awak tuangku yang ni, karajonya majana TPA nyo tu bimanua, ni yolah malang na kau manor. Aku banyak ini bu Bapak. Padahal buya-buya, guru-guru, ulama, ustaz-ustaz itu menunjukkan jalan kap kasaru kasuruko. Jadi ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang berbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ini kita dalam rangka memeriahkan, memuliakan kelahiran Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan kelahiran Nabi, malam kelahiran Nabi itu adalah malam yang mulia. Lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar, lebih mulia daripada malam Jumat, lebih mulia daripada malam-malam yang lain. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dilahirkan pada bulan itu, pada malam itu. Kata Allah di dalam hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad, seandainya bukan karena engkau Muhammad, tidak akan aku jadikan bumi, langit dan bumi beserta isinya. Jadi kalau tidak duduk di Nabi Muhammad, Pak, langit bumi serta isi kau tidak duduk. Kau kalau tidak Nabi Muhammad, maka dari itu kelahiran Nabi kita adalah mulia. Kau perlu kita meriahkan, kita peringati, supaya apa? Supaya mengenalkan kepada kita siapa itu yang Nabi Muhammad. Betul? Buya, Maulid Nabi ada tak di zaman sahabat? Karena aku macam
supaya unda kamu duit Ndak zaman sahabat. Lain tak sahabat membuat. Di zaman sahabat itu mulidnya taruhnya. Bang, mulidnya taruhnya. Bang, makna mulid itu adalah meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Maka dari itu sahabat itu masa beliau Rasulullah di hadapan beliau berdekatan dengan beliau, maka dari itu kecintaan kepada Nabi itu tetap ada. Telawak yang Nabi Muhammad sudah meninggal, yang Nabi Muhammad untuk sejarah-sejarah beliau, bagaimana perjuangan beliau, itu yang kita hidupkan dalam hati kita taruh. Jadi jangan sampai masuk paham ke ibu-ibu, bapak-bapak bid'ah aja. Apa? Lihat tahu ibu-ibu bid'ah. Bid'ah pun dak do Nabi membuat. Dak do zaman. Jadi kalau dak do zaman Nabi, haram kita kerajuan nan kecil WE di Sabalah. Ya, nan kecil tetangga awak Sabalah ya toh. Kalau dak do zaman Nabi, haram di kerajuan. Tu katanya. Jadi kalau tiup-tiup nan tidak adu di zaman Nabi haram di kerajuan. Berarti kalau ceramah pakai mikro kok haram rokok. Ada zaman Nabi kok? Jadi kalau kita pakai baju takai kok haram rokok. Ada Nabi pakai baju takai rokok? Ada. Jadi apa maksudnya? Jadi bid'ah itu ada baginya. Ada baginya. Jadi bukan satu yang bid'ah di zaman Nabi haram berdosa kita lakukan, bukan. Kalau takahtu, basobo orang mengicin takahtu mah dia tioto. Dia tioto yang ngicin takahtu simpah ni kedua. Cari untuk yang belah. Yang boleh ni untuk. Patut takahtu dia doto zaman Nabi. Doto zaman Nabi dia doto. Tak boleh ni undah. Jadi jangan masuk kepada orang alam mulid Nabi bid'ah. Ini kan segala bid'ah aja ada. Maulid Nabi kita dikatakan haram, bid'ah, sesat. Kita baca Yasinan dikatakan sesat. Kita nuzul Quran dikatakan sesat. Isra Mi'raj dikatakan sesat. Nauzubillah min zalik. Seandainya kita tidak mampu menghadiri majelis Rasulullah, jadi katakan orang yang cinta kepada Nabi itu sesat. Jadi bahagia dudukan itu bid'ah itu tuh ada dua. Ada bid'ah dalalah dan ada bid'ah hasanah. Bid'ah dalalah itu adalah sesat. Bahasa masih sesatnya. Sembahyang subuhan gue nyampe. Sembahyang zuhur belimu ada saya. Kalau bid'ah hasanah itu ada kebaikan di dalamnya. Yang mana kita lakukan kebaikan itu mendapatkan pahala yang besar. Contoh, kalau nyokatuan lah maulid Nabi ko bid'ah. Background orang maulid Nabi itu dalam backgroundnya maulid Nabi, memeriahkan kelahiran Nabi Muhammad. Tetapi isinya di dalam itu yang disuruh oleh Allah dan Nabi aja saudara. Paham? Orang maulid Nabi itu tuh di dalamnya banyak berselawat, betul? Betul? Baik orang siap kan ayat itu. Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum Asfal Asqiya, Assalamualaikum Asfal Asqiya, Assalamualaikum Asfal Asqiya. Salawat itu saudara itu. Salawat di dalam majlis maulid Nabi itu. Kira-kira salawat kepada Nabi itu disuruh oleh Allah tidak? Disuruh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, berselawatlah kepada Nabi sempurna selawat. Sedangkan Allah dan malaikat lagi bersalawat ke Nabi.
Kono jawab perintah. Aku dalam majelis maulid itu berselawat di dalam. Ya toh, berselawat banyak-banyak. Berselawat itu kalau berselawat itulah berzikir di dalamnya tuh. Lah detong berzikir dalamnya. Seandainya kita berzikir, lalu disambut berselawat di dalam. Kakak tu kemuliaan berselawat. Berselawat itu kusuak dan kusuak detong pahala yang besar oleh Allah. Kusuak dan kusuak. Jadi mulia berselawat dalam keadaan mananya mulianya bu. Awak kapai ke pasalah. Selawat naruh. Awak kapai ke sawah pasalah. Selawat. Kapai ke para pasalah. Pasalah. Dapat aja. Tak pakai. Kamu cuci piring basalah, salawat. Kamu pain kain basalah, salawat. Kamu gunjiang, kamu gunjiang basalawat. Ketika basalawatnya itulah kenapa mahal. Ada gunjiang. Jadi dalam Maulid Nabi itu diperintahkan. Dalam majelis itu ada dalam selawat. Yang kedua di dalam kumpulan majelis Maulid Nabi itu tuh ada di dalamnya yaitu silaturahim. Apa? Silaturahim. Basobo minantu jo mintuo, basobo ipa jo wisan. Basobo minantu mintuo, basobo ipa jo wisan. Basobo awak je kawan, basobo awak je mantan. Silaturahim dalam sadolahim. Kira-kira memperkuat silaturahim itu disuruh di Allah dan Nabi atau tidak? Silaturahim itu disuruh di Allah dan Nabi atau tidak? Disuruh. Aisi di dalamnya berzikir, berdoa, berzikir berdoa disuruh atau tidak? Suruh. Aisi di dalam bebas sedekah. Dalam majelis maulid itu sedekah disuruh oleh Allah dan Nabi tidak? Disuruh. Jadi dalam majelis maulid Nabi dimanapun diadakan itu tuh isinya yang disuruh oleh Tuhan Jasa Dualahnya. Akhirnya ku nanti disuruh oleh Allah tuh nyokatkan saset. Kira-kira tak takapi kapel tuh. Jadi simpan pemahaman yang dipahamkan oleh guru-guru kita kepada kita untuk meningkatkan kecintaan kita, meriahkan selalu hari-hari besar Islam, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Tahun Baru, hari-hari besar Islam, Tahun Baru Islam, kita meriahkan. Iya toh, iya, alalatiah. Iyo menalon. Jadi itu maulid Nabi. Jadi dalam maulid Nabi itu sebenarnya yang disuruh di Nabi. Apa firman Allah dalam Al-Quran? Laqad kana lakum rasulillahi uswatun sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik. Dalam majelis-majelis itu ialah yang kan itu suri toladani. Seandainya kita tidak paham makna kitab Syaraf al-Anam yang dibaca oleh orang sia-sia itu, disampaikan melalui pengajian-pengajian itu. Sampaikan. Jadi assalamu alaika. Kalau di Siko mulai Nabi itu berajam. Pagi. Jembaran naik rahasia kan? Naik rahasia jam sawalnya jam terbang jembaran keluar. Subuh. Ayolah mau ya. Kalau di kampung aku 2 jam ni. 2 jam tapi membaca sadar Allah yang tiba kamu saji ke surau tu baca sadar babalahmu baca salat itu bisa isawian dari 2 jam je ya. Kalau di Pariaman lamul lepas
Masuk siangnya 10 malam, sore keluar. Allah, mohonnya bersalawat. Jadi yang dibaca kitab Surah Al-An'am bersalawat juga Nabi sallallahu itu. Ya dengan cara-cara yang berbeda, taranum yang berbeda. Kalau kampung-kampung, assalamu alaika zainal anbiya'i salam alaik. Kalau di Pariaman beda, terang ada. Mau tanya ke siapa kan assalamu sebab isi buku pakai taranumku. Assalamu itu asalnya dulu assalamu dijawab kita di kawannya iya mana asalnya dulu aku amul lah kan taranumnya nemori. Jadi saking gembiranya gitu. Nggak makanya dah. Ya takah tu cara beliau tu membangkitkan gembiraan kepada Nabi. Lain-lain cara tio-tio negari. Itu seluruhnya adalah berselawat, meningkatkan, membangkitkan kegembiraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di siku kita mengaji, itu baca salawat assalamualaikum zainal anbiya, keselamatan atas engkau zainal anbiya, hiasan para nabi. Di situ kita ibu bapa mencari yang Muhammad. Kalau assalamualaikum itu tuh tandanya dakil. Apa? Dakil. Kalau jawab bisa assalamualaikum. Jadi di situ tuh Muhammad, Asia Muhammad yang dakil. Di situ kita perlu mengaji kepada guru-guru kita. Yang Muhammad Rasul, siapa Muhammad anak Abdullah, siapa yang Muhammad diri, siapa yang Nur Muhammad. Kalau kita mengaji di ranah hakikat, bukan barabah memakan padi, barabah memakan si garudu. Bukan di Madinah Muhammad mati, antah jogito bisa dangupa. Di situ kita kaji ada. Muhammad Rasul, Muhammad diri, Nur Muhammad. Itu kaji minta kabuya-buya kita pemahaman tentang Muhammad itu. Itu mangko guru-guru itu di dalam kitab Surah Al-An'am dibuatkan dakik. Muhammad itu dah dakik. Muhammad yang dakik jawab. Itu berselawat itu. Jadi untuk membangkitkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Ibu bapak, Nabi kita adalah manusia paling berpengaruh nomor 1 di dunia. Beliau adalah Nabi yang mulia daripada nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad adalah Nabi yang agung, dimuliakan. Jadi kita merayakan kelahiran Nabi, kita mengagungkan Nabi Muhammad. Kita mengagungkan Nabi Muhammad, kita berpahamkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, betul? Seandainya ada orang mengatakan mengapa lebih-lebih benar menyanjung Nabi itu, Nabi benar mengatakannya manusia biasa tekawaknya mengapa lebih-lebih? Yang dikatakan berlebihan itu adalah wakatun Nabi Muhammad anak Tuhan. Itu berlebihan. Ya. Tapi kita kan berpahamkan Nabi Muhammad utusan Allah. Dengan cara apa kita memuliakan Nabi Muhammad? Silahkan. Menyerahkan sebagian harta kita, berselawat, memuliakan fakir miskin. Silahkan. Dengan melahirkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya toh, iya, iya, anak wariwan.
Pokoknya yo ya. Jadi saking mulianya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ibu bapak, beliau apabila berjalan, bayang-bayang Nabi Muhammad tidak kelihatan. Kenapa? Karena cahaya Muhammad lebih besar daripada cahaya matahari. Jadi Nabi itu berjalan dan nampak bayang-bayangnya. Patuh, cahaya Muhammad itu lebih terang daripada cahaya matahari. Nabi Muhammad apabila buang air kecil Rasulullah tidak kelihatan. Kenapa? Karena disambut langsung oleh para malaikat. Nabi Muhammad apabila duduk tidak pernah diurungi oleh lalat karena wanginya tubuh Nabi Muhammad. Air ludah Rasulullah dijadikan parfum oleh para sahabat. Ketika Nabi berludah, disambut oleh sahabat dan dijadikan parfum pada waktu itu. Arum air ludah Nabi, air ludah corona. Jadi Nabi itu mulia. Sungguh beliau manusia seperti kita, tapi beliau itu basar lakal basar. Manusia bukan seperti manusia banyaknya. Piti 5.000 je piti 50 sama. Doanya jadi sama, dia jadi indah. Yang menjadi sama ayo berpahamnya sama-sama manusia, sama-sama piti, betul? Yang menjadi indah ayo tak pahamnya. Beda harga tangkehnya. Masa 5.000 jadi 50 beda sama aja. Dan itulah kita dengan Nabi Muhammad. Walaupun kita sama-sama manusia, tapi tingkat dan kemuliaan manusia umumnya dengan Nabi Muhammad itu sangat jauh berbeda. Maka itulah siapa yang mendekat kepada yang mulia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimuliakan yang mulia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku gitu harap mak ibu bapak dalam merayakan maulid Nabi ku adalah harap. Bah supaya kita mendaki kepada majelis mulia yaitu Nabi Muhammad. Bu, ibu, ibu, ibu. Keramik tuh keramik. Keramik kok. Keramik tahu. Keramik ibu bapak. Kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu tidak do pakai lapis-lapis kalau nya langsung ke keramik, biasanya sujud sembahyang barasia. Kita ambil contoh. Seandainya keramik itu lakinya kamu saji, itu tuh kan yang orang bisa jatuh kayaknya. Ya nah, ya udah. Tapi seandainya keramik tadi itu lakinya di WC, ayam dijatuhan orang aja nih. Contohnya, kenapa? Apa hikmahnya? Keramik itu ini mulia jo siapa nyo mandake. Seandainya keramik itu mandake kamu saji, nyo kan mulia. Bahkan manusia sudi kan yang jatuh ke situ. Kenapa? Karena ini mandake kamu saji. Tapi keramik itu mandake KWC, najis yang jatuh ke situ. Artinya hina karena mendekat kepada yang hina. Mulia karena mendekat kepada yang mulia. Takah dulu awak. Kalau kita mendaki ke majelis-majelis Nabi Muhammad, majelis-majelis maulid Nabi, mendekat kepada hal-hal yang disayangi, dicinta oleh Rasulullah, maka kita termasuk yang mulia. Ya toh? Nama Iwan. Mulia awak kalau awak menghadiri acara-acara maulid Nabi. Kulah Nabi gitu.
Bahkan ibu bapak kemuliaan Nabi itu seluruhnya zahir Nabi mulia, batin Nabi Muhammad mulia. Pernah suatu ketika Rasulullah selesai berbekam. Tahu ibu-ibu berbekam? Ketika Rasulullah selesai berbekam, apa kata Rasulullah kepada Abdullah bin Zubair? Wahai Abdullah bin Zubair, engkau buang darahku ini, kata Rasulullah. Siap, wahai Rasulullah. Pergilah Abdullah bin Zubair keluar. Ketika itu diminum oleh Abdullah bin Zubair darah Rasulullah. Ketika masuk ke dalam, apa kata Rasul? Sudah engkau buang darahku tadi. Sudah, wahai Rasulullah. Dilirik oleh Nabi, ada merah di sininya. Benarkah sudah engkau buang? Saya minum, Rasulullah. Kenapa engkau minum darahku, kata Rasulullah? Saya tidak mau darahmu, wahai Rasulullah, berserakan di muka bumi ini. Apa kata Nabi? Darah orang yang bercampur dengan darahku, haramallahu jasadahu alaniran. Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Ketika itu dalam kisah setelah Rasulullah menebarkan agama Islam, Rasulullah berkhutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Wahai umatku, ada seorang hamba Allah pilihkan hidup abadi di dunia atau bertemu dengan Allah. Maka hamba tadi memilih untuk bertemu dengan Allah. Banyak sahabat yang tidak bisa menangkap apa kata Rasulullah. Tetapi ada seorang sahabat yang memahami kata Rasulullah tersebut. Seandainya ada di antara kalian, Rasulullah terus menyampaikan khutbahnya. Seandainya ada di antara kalian yang pernah aku sakiti, pernah aku ambil haknya, silahkan kalian kisos sekarang, kata Rasulullah. Seluruh sahabat terdiam. Kiranya ada dari belakang yang mengacungkan tangannya. Aku yang akan mengkisosmu, wahai Rasulullah. Aku yang akan menuntut balas kepadamu, wahai Rasulullah. Dilihat oleh sahabat ke belakang, kiranya Ukasyah. Ukasyah adalah sahabat Nabi yang telah dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Sekarang pengen membalas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab marah kepada Ukasyah. Abu Bakar As-Siddiq marah kepada Ukasyah. Siapa orang yang berani untuk membalas Rasulullah, akan aku penggal lehernya, kata Umar bin Khattab. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, wahai Abu Bakar, tenang, wahai tenang. Dipanggil Ukasyah. Ukasyah, silahkan ke depan. Apa yang pengen engkau tuntut balas kepadaku, wahai Ukasyah? Rasulullah, dulu waktu kita hendak pergi berperang, dengan tanpa sengaja, ketika engkau meluruskan barisan perang, tidak sengaja engkau pukul punggungku, wahai Rasulullah. Sekarang aku pengen tuntut balas, wahai Rasulullah. Nabi mengatakan, wahai Ukasyah, silahkan balas. Engkau ambil tongkatku ini. Apa kata Ukasyah? Rasulullah, waktu engkau pukul, aku tidak memakai baju, Rasulullah. Engkau buka baju, dibuka jubahnya oleh Rasulullah. Ketika itu digoyang-goyangkanlah oleh Ukasyah tongkat tersebut, hendak memukul Nabi Muhammad. Para sahabat sudah geram dengan perbuatan Ukasyah tersebut, tetapi ini diizinkan oleh Rasulullah. Para sahabat ada yang menangis, tidak sudi Nabi Muhammad dipukul oleh siapapun. Ukasyah terus memutar-mutar tongkatnya. Ketika akan memukul Nabi Muhammad, dilempar tongkat tadi dan dipeluk Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya rasakan ini adalah detik-detik kehidupanmu, wahai Rasulullah. Di akhir-akhir kehidupanmu ini, izinkan saya sentuhkan kulitku yang berdosa ini dengan tubuhmu, wahai Rasulullah. Apa kata Rasul? Kulit orang yang bersentuhan denganku, Allah haramkan jasadnya disentuh oleh Rasulullah. Siapa yang ingin melihat ahli surga yang berjalan di muka bumi, lihatlah Ukasyah, kata Rasulullah. Pada hakikatnya bukan karena darah Rasulullah, pada hakikatnya bukan karena kulit Rasulullah,
pada hakikatnya haram seseorang itu masuk neraka seandainya dalam dirinya mempunyai kecintaan yang dalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man ahabbani kana ma'iya fil jannah." Siapa orang yang cinta kepadaku, kata Nabi Muhammad, akan di surga bersamaku, kata Nabi Muhammad. Jadi modal masuk surga dengan Rasulullah ada modal, yaitu cinta dan sayang kepada Nabi. Bagi kita yang mengadakan majelis-majelis maulid ini, tandanya kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangat dia. Jadi ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, di padang mahsyar kelak, di dalam hadis yang sahih diterangkan, di padang mahsyar kelak berbondong-bondong seluruh umat kepada Nabi Adam alaihissalam. Wahai Nabi Adam, berikan kami syafaat. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Sekarang sendiri-sendiri. Apa yang membuang kalian surang-surang? Cik Nabi Adam, ambo tabaan nasib ambo di hadapan Tuhan. Batu tekatu. Ambo pernah melanggar perintah Allah. Dilarang di Allah makan buah kuldi, ambo makan. Kok dosa Nabi Adam kan ya, Bu? Ibu kan ya? Ada dosa Nabi Adam? Apa kata Allah kepada Adam dan Hawa? Wala takraba hadhihi sajarata fatakuna minadh. Jangan engkau hampiri wahai Adam batang buah kuldi ini, pohon sajar ini. Jangan engkau hampiri. Jangan memakan mandaki aja, tidak boleh ada Tuhan. Jangan Adam. Siap wahai Tuhan. Ketika balik ke surga, siapa yang menggoda Adam untuk memakan buah kuldi? Siapa? Iblis. Iblis atau Siti Hawa? Ketika balik ke surga, apa kata Siti Hawa? Abang, yuk kita main-main ke sajar surga, ke sajar buah kuldi. Apa kata Adam? Tidak. Allah melarang kita untuk mendekat kepada sajar khuldi tersebut. Tidak boleh. Capeklah Bang Adam, sekali di. Tidak tuh jadi itu, tidak boleh ya. Kalau kata Allah tidak boleh, tidak boleh. Tegas ada. Tua awal. Kecil abang sayang kawa, kecil abang cinta kawa. Akan dakwah abang lagi ya. Ikut main dia situ udah boleh ya dia abang. Dia mencari Siti Hawa menangis. Jadi. Jadi parusi itu bayo. Ayam mahtu itu ada kan? Ayam mahtu ada kan? Adam. Oke, kita pergi main ke sajar khuldi tersebut. Tapi hanya main saja ya, bukan makan. Ya, tidak memakannya, hanya main saja. Pergilah Adam dan Hawa kepada sajar khuldi. Setibanya di sajar khuldi, apa kata Siti Hawa? Rancang-rancangnya lebang buahnya. Awak makan abang kan muncul kau tuh, kan? Kece kau tadi tidak makan dong, kau makan dong. Capek lah abang menangis ya. Abang minta awak, abang kasar awak nangis dong. Sakit awak makan ya bang, bela. Akhirnya, ayolah. Jadi Pak, kalau jumpa rusiko tabah menangaringi, menangari mato. Jadi senjata produksi paling kuat tu apa? Marengi itu senjata ya tu, paling kuat ya. Akibat tamakan de Adam dengan Hawa, ketika tu
Dan itulah sebab beliau dihukum, diusir ke dunia. Itu kata Adam, tidak bisa doa memiliki syafaat, nampak tabah pertanggungjawaban nampak kepada Allah. Kok kalian minta syafaat, minta kepada Nabi Musa pula, berbondonglah kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa nafsi surang-surang kini gua bilang tua kalian sudah nampak tabah nasib nampak. Kok kalian minta syafaat, minta ke Nabi Isa pula, berbondonglah seluruh umat kepada Nabi Isa minta syafaat. Isa beri kami syafaat. Apa kata Nabi Isa? Nafsi surang-surang kini lain. Apa untung kalian surang-surang? Kok kalian minta syafaat, minta ke Nabi Nuh bila? Bakah jawab ke Nabi Nuh ibu bapa. Wahai Nuh, agak kami syafaat Nuh. Agak Nabi Nuh? Nafsi surang-surang kini apa untung kalian surang-surang? Batu Nuh nak memiliki syafaat. Ajeno karena ambo lah pernah mendoa umai dan doa koko supaya capek je mati je. Tu dosa Nabi Nuh. Nabi Nuh aku umai na bangkang, umai na muat diajak mengaji, umai na muat diajak bemat, na muat dibawa ke surau, na muat dibawa ke masjid. Tuhan, punah aja lah Tuhan, mati aja lah. Aku no ye beri tadi. Sehingga tiba banjir datang banjir besar, mati sedolah. Kecuali beriman kepada Nabi Nuh. Tetapi Nabi Muhammad, Nabi kita, mengelilingi padang mahsyar mencari umatnya, mencari umatnya. Kalau di orang-orang siap Yaman tu baik kayaan nama tu. Arilah kiamat apabila datang, Nabi lama manggil suaranya lantang. Marilah kamari umaiku sayang, oh jariah salamoko di balai sekarang, di balai sekarang. Sekali bola salamai lah kabake Nabi, sana puluh pahala lah tolan ditulis, sana puluh dosa Allah diampuni, sana puluh darajat Allah dinaiki, Allah dinaiki. Manangilah Nabi kita lah tak kalau apa, kasihlah tak dorong deh kepada umat. Disangko dunia lain dah baki gai. Oi umatku sayang, banyak ibadah, banyak ibadah. Itu kayak gimana? Jadi Nabi Muhammad itu ingin mencari umatnya, cari umatnya buat, ingin berikan syafaat kepada umatnya. Begitulah cintanya Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad yang punya satu doa yang sangat mustajab. Doa Nabi itu bukan untuk mencelakakan umatnya seperti Nabi Nuh alaihissalam. Tak aku sayang Nabi mah kepada doa. Nabi nak pernah mendoa umat-umat nanduraku supaya punah, supaya hancur, supaya binasa, supaya tertutup hati. Tak pernah Nabi mendoakan kata itu kepada umat-umat yang durhaka. Pernah ibu bapak Nabi awak berdakwah di Makkah. Nabi menyampaikan kebenaran, mengajak orang Makkah beriman kepada Allah. Ketika itu Nabi berdakwah membawa anaknya Siti Fatimah. Ketika Nabi mengajak orang Makkah beriman kepada Allah, dari belakang ada yang melemparkan batu ke depan sehingga mengenai kening Rasulullah. Tapi Nabi ke belakang, tagak Nabi balik. Nya sampai jo kebaikannya. Ketika itu dilampaukan yang tadi jo sorban, ditutuikan yang tadi yang kena batu tadi. Kecil anaknya, ayah, takui ayah sama darah ayah. Acik Nabi mah, wahai Fatimah, tak takui ayah jo darah dona.
Tubat ayah tutui darah tadi. Nan ayah takui anak, seandainya darah ayahku jatuh ke bumi, bumi akan mengutuk orang yang membayar ayah tadi. Sedangkan ayah tidak sudi, orang yang menganiaya ayah dikutuk dan dihancurkan oleh bumi. Itu kejadiannya di negeri Makkah. Pernah Nabi Muhammad itu berdakwah juga kepada negeri Taif. Nabi pergi ke negeri Taif mengharapkan orang kampung Taif beriman kepada Allah. Kadang ma'aruh Nabi, orang kampung Taif ku beriman sadolah ke Tuhan. Batu kadang aruh Nabi ku, karena Nabi disusuan di dekat kampung tu dulu, angkat ketek. Pergilah Nabi berdakwah ke kampung Taif, tetapi kedatangan Nabi Muhammad tidak diterima baik oleh masyarakat kampung Taif. Para pemuka masyarakatnya mengkerahkan ibu-ibu untuk membuli, mencaci, menghina Nabi Muhammad. Mengkerahkan anak-anak untuk melempari Nabi Muhammad dengan kerikil, melempari Nabi Muhammad dengan batu, bahkan berdarah. Kena lututnya Nabi, mengenai kaki Rasulullah, berdarah kaki Rasulullah. Apa kata Nabi? Wahai orang kampung Taif, seandainya kalian tidak mau menerima dakwahku, izinkan saja aku untuk pulang. Tidak, engkau lancang masuk kemari Muhammad, engkau harus mati di sini. Terdiam Nabi kita. Dan Nabi berkata lagi, wahai orang kampung Taif, seandainya kalian tidak menerima dakwahku, tidak apa-apa. Izinkan saja aku untuk keluar dari kampung ini. Berbincang-bincanglah pemuka masyarakat tadi. Jadi bagaimana? Seandainya Muhammad kita bunuh di sini, kita akan berurusan dengan paman-pamannya, paman-paman Nabi, orang-orang kuat, orang-orang hebat dalam masalah perang. Jadi bagaimana? Bahwa bunuhannya cakap orang antar suku begitu. Jadi pak, itu biasa, jauhnya baik, tapi waktu marasainya dulu. Ya Muhammad, seandainya engkau pengen keluar, silahkan keluar lewat gang tersebut. Yang mana ibu bapak, di dekat gang-gang tersebut sudah disiapkan pemuda-pemuda kampung Taif berbadan-badan besar, berotot-otot kekar yang siap mengkeroyok Nabi Muhammad. Pergilah Rasulullah pulang. Pas ketika melewati gang tersebut, dari kanan Rasulullah dipukul oleh pemuda kampung Taif dan Rasulullah terbental ke kiri. Di kiri Rasulullah juga dipukul oleh pemuda kampung Taif. Di belakang Rasulullah dipukul, ditendang, didorong Rasulullah sehingga muka suci Nabi Muhammad jatuh ke tanah. Dibangkitkan, dipukul, jatuh, diberdirikan lagi, dipukul, jatuh. Nabi Muhammad dikeroyok di padang pasir yang sangat panas tersebut. Ketika itu ditendang Rasulullah, disuruh pergi. Pergilah engkau wahai perusak. Ketika itu Rasulullah berjalan dengan badan yang sangat sakit, duduk di bawah batang kurma dan batang anggur dalam riwayat, melihat ke kampung tadi. Berlinang air mata Rasulullah. Ibu bapak, apa doa Nabi? Ya Allah, di sini aku disakiti, kemana lagi engkau akan menyuruh aku untuk berdakwah ke tempat yang lebih jauh dari sini? Walaupun di situ nanti aku juga akan disakiti, aku redho wahai Allah, asalkan jangan engkau yang marah kepada aku. Ketika Nabi berdoa dengan sedih hati, datanglah malaikat. Apa kata malaikat kepada Nabi Muhammad? Wahai Muhammad, alangkah jahat umatmu wahai Muhammad. Rasulullah hanya diam, tidak membalas perkataan malaikat. Malaikat terus berkata, wahai Muhammad, sungguh kejam dan jahat umatmu wahai Muhammad. Izinkan wahai Muhammad, aku angkat bukit dekat kampungnya, aku angkat gunung dekat kampungnya, aku jatuhkan ke kampungnya supaya hancur dan mati seluruhnya. Apa kata Nabi? Jangan wahai malaikat, jangan lakukan itu. Mereka berbuat itu kepadaku karena belum tahu siapa aku. Seandainya mereka tidak mau beriman kepada Allah, semoga anaknya nanti beriman kepada Allah. Seandainya anaknya tidak juga beriman kepada Allah, semoga cucu-cucunya nanti beriman juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Beginilah kesabaran Nabi dalam memperjuangkan Islam masa dulu. Tidak pernah mendoakan umat ini durhaka. Pernah ibu bapak
di pojok gang kota Madinah ada seorang nenek-nenek beragama Yahudi yang buta. Selalu dalam mulutnya itu mencaci Nabi Muhammad. Muhammad penusta, Muhammad penusta. Hati-hati kalian dengan Muhammad. Jikalau kalian bertemu dengan Muhammad, hindarkan dia Muhammad. Muhammad itu penusta. Ini yang selalu keluar dari mulut nenek yang beragama Yahudi yang buta. Ketika itu Rasulullah melihat nenek itu di Madinah, di pojok gang kota Madinah yang tinggal sendirian. Tiap hari ibu bapak Rasulullah mengantarkan bubur untuk memberi makan nenek tersebut setiap hari sampai akhir hayat Nabi. Ketika Nabi menyuapkan nenek itu dengan lemah lembut, nenek itu selalu mengoceh, hati-hati dengan Muhammad. Muhammad itu perusak, Muhammad itu pendusta. Sedangkan Nabi Muhammad tetap dengan lembut menyuapkan nenek tersebut, tidak dibalas dengan sepatah kata apa. Orang Yahudi buta, sudah tua, selalu mencaci Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad selalu menyuapkan tiap hari, dicaci di hadapan Nabi Muhammad. Ketika itu meninggallah Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi khalifah setelah itu mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apa sunnah Nabi yang belum pernah aku lakukan?" Apa kata Aisyah? Rasulullah dalam hidupnya selalu pergi setiap hari menyuapkan nenek-nenek Yahudi yang buta di pojok gang kota Madinah. Siap Aisyah, akan aku lakukan. Ketika pergi mengantarkan Abu Bakar As-Siddiq bubur itu kepada nenek tersebut, apa kata nenek tersebut? Engkau kemana engkau sudah lama tidak datang kepada aku? Kemana engkau terlalu tidak menghampiriku? Biasanya engkau tiap hari datang kepadaku. Hati-hati engkau dengan Muhammad. Muhammad perusak pendusta. Muhammad perusak pendusta. Dicacinya Nabi Muhammad di hadapan Abu Bakar yang hendak menyuapkan dirinya. Abu Bakar mendengar nabinya dicaci, bergetar hatinya Abu Bakar. Menggigil tangannya Abu Bakar mendengar Nabi Muhammad dicaci. Tetapi Abu Bakar tetap menyuapkan nenek tersebut. Ketika disuapkan nenek tersebut, ada rasa beda oleh nenek tersebut. Siapa ini yang menyuapkan aku? Katanya. Apa kata Abu Bakar? Saya orang yang biasa menyuapkanmu. Tidak. Orang yang biasa menyuapkanku dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dengan kehalusan dan kesantunan. Engkau bukan orang yang biasa menyuapkanku. Pergi engkau, panggil orang yang biasa menyuapkanku. Apa kata Abu Bakar? Wahai nenek, orang yang aku memang bukan orang yang biasa menyuapkanmu. Orang yang biasa menyuapkanmu sudah meninggal dunia beberapa hari ke belakang. Apa? Dia meninggal dunia? Iya, dia adalah Muhammad. Apa? Iya Muhammad. Berarti selama ini aku telah salah. Selama ini aku telah salah. Dengan spontan nenek tersebut mengangkat tangannya, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika itu setiap terdengar oleh nenek tersebut orang menyebut nama Muhammad, selalu menangis karena penyesalan beliau kepada Nabi Muhammad. Begitulah dakwah Nabi Muhammad, kesantunan kepada umat. Bahkan ibu bapak di akhir hayat Nabi, ketika disuruh oleh Allah mencabut nyawa baginda Rasulullah, apa kata malaikat Israel? Wahai Muhammad, saya diperintah Allah untuk mencabut nyawamu, tetapi Allah memberikan kata seandainya telah engkau izinkan. Sudahkah engkau izinkan aku cabut nyawamu, wahai Muhammad? Apa kata Nabi Muhammad? Silahkan engkau cabut nyawaku dengan satu syarat. Setelah aku meninggal, apa jaminan terhadap umatku? Balik malaikat Israel kepada Allah, ya Allah, kekasih engkau meminta jaminan atas umatnya. Apa kata Allah? Yang membuat kegembiraan kepada Nabi Muhammad, yang merelakan rohnya dicabut oleh malaikat Israel. Apa kata Allah? Wahai Israel,
kepada kekasihku Nabi Muhammad. Belum boleh seluruh umat-umat yang lain masuk surga sebelum umatnya sudah di dalam surga seluruhnya. Dikabarkan itu kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, Allah memberi kabar gembira kepada umatmu, belum boleh umat-umat yang lain masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad sudah di dalam surga seluruhnya. Baru gembira hati Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad, wahai malaikat Israel, silahkan kau laksanakan tugasmu. Ketika itu dicabutlah nyawa Rasulullah SAW, maka meninggallah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, jadi bagi kita umat Nabi Muhammad yang terjerumus ke dalam kemaksiatan, selalulah bertobat karena Nabi Muhammad menunggu umat yang bertobat, karena Allah sangat sayang kepada umat yang bertobat. Kita umat Nabi Muhammad dengan kecintaan Nabi Muhammad kepada umat, seluruh umat Nabi Muhammad akan di dalam surga, kecuali seandainya ada yang berdosa akan disapuh dulu oleh Allah di dalam neraka, baru dibangkitkan ke dalam sargo balik. Karena Nabi Muhammad tidak sanangnya di hadapan Tuhan doh. Ya Allah, umat aku masih ada di neraka Tuhan, umat aku masih ada di neraka. Takah tujuh ke hadapan Allah tadi, sehingga Allah memberikan izin seluruh umat Nabi Muhammad di dalam surga karena kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi Maulid Nabi ini adalah untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pertemuan kita ini bisa menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dan kita diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Dengan cinta kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Semoga masuk kita ke dalam hadis yang dikatakan Nabi, orang yang cinta kepadaku akan di surga bersamaku. Semoga kita bersama di surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin itu nadape aku sampaikan. Talingkong kanaya tasingkong katurun lidah ia tindak batulang. Kali lawa di pulau rimbang anak ruso mati tadapia. Kalau gawa minta ditimbang, kalau ruso ampun nalabia. Atay si bunga lah kambang bungo si tawa. Walaupun cacacah jangwi kalantai manusia basipai gawa. Merepati batalui jauh. Ibu di lantai pecah bala. Lukuati bukan dipisau entah degalat dia ujung lidah. Bukan tamilang mengulampai mak tamilang pangali pakuburan, bukan mamilang tandolet pandai, mamilang untuk diamalkan. Harimau terdorong di palangnya, gajah terdorong di gadiannya, manusia banyak terdorong di epat santian kayu rancak seratu pandainya. Kok tak jadi nabagian? Ambu minta maaf kepada ibu bapa. Lai maafan ambo. Alhamdulillah. Jadi dalam hidup maafan awak. Jadi kok dalam surau kok nampak karajo kawan awak, kawan-kawan awak nak sanang awak maafan. Seandainya dalam surau tidak kita maafan doh, beko awak pulang, kesalahan orang yang nampak dia awak pas kalalo cubo ilangan, ya toh? Kiro pas kalalo indah jo bisa hilang kesalahan orang kalau puna buruk dalam pangan awak kau nak hilang donggo. Awak baik kalakang rumah, baman surang ilangan yang buruk sadolah. Untung hilang. Kira indah jam muado kali lubang masuk na buruk ke dalam lubang sadolahnya. Indah jam muado ko masuk Jawa awak dalam lubang. Insyaallah hilang sadolah. Banyak mahal wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.